Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajrumiyah dan kita masih di bab Al-Mu'rabatu bil Huruf dan kita alhamdulillah telah sampai ke halaman 51 di mana halaman 51 sampai 52 ini berisi tentang contoh i'rab ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan dari bab al-murabat bil huruf ya. Kita buka halaman 51 al-i'rab ya, i'rab dari beberapa ayat Quran. Qala abuhum ya artinya telah berkata bapak mereka. I'rabnya tentu bahwa qala di sini adalah fi'il madi. Kemudian abu ya ini isim yang 5 menjadi fa'il. Tanda rafa'nya adalah waw karena isim yang 5 ketika rafa' dengan waw. Kemudian hum adalah mudhaf ilaih. Taib i'rabnya qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahala laha minal i'rabi. Fa abuhum ya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'il waw niyabatan an yadhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal mimu 'alamatul jam'i. Ini adalah contoh mengi'rab yang sempurna ya. Sangat lengkap ini i'rabnya. Kemudian ayat yang kedua yakni liyunfiq dzu sa'ah ya. Hendaknya orang-orang yang memiliki keluasan berinfak ya. Di sini lamnya adalah lam perintah. Kemudian yunfiq ini fil mudhari ya, majzum. Dijazmkan dengan lam amr ini. Kemudian dzu-nya ini merupakan fa'il. Ya, fa'ilnya. Dan ia merupakan isim yang 5 dan sa'atin mudhaf ilaih. I'rab lengkapnya liyunfiq al-lamu lamul amri. Ya harfun mabniun 'alal kasri. Yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa 'alamatu jazmihi as-sukunu. Jadi liyunfiq lamnya lam amr dan dia adalah huruf mabniun 'alal kasri karena bacanya li, makanya mabniun 'alal kasri. Yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Yunfiq adalah fi'il mudhari dijazmkan dengan lam perintah ya. Seperti kita tahu bahwasanya amil jazm itu ada 18 ya. Wal jawazimu samaniyata asyara wa yalam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri ya wa du'ai dan seterusnya ya. Jadi salah satunya adalah lamul amr, lam perintah termasuk amil jazm. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun. Liyunfiq asalnya yunfiqu ya. Tapi ada lam amr majzum jadi sukun ya liyunfiq. Baik. Kemudian zu sa'atin. Zu-nya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'il wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati ya. Zu adalah fa'il yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah wawu sebagai ganti daripada dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati karena ia termasuk isim-isim yang 5. Perhatikan ya kalau kita mengi'rab kata yang tandanya bukan i'rab asli, bukan tanda asli, artinya ketika rafa bukan dhamma, ketika nasab bukan fathah, ketika jar bukan kasrah, ketika jazm bukan sukun, maka ya kita menambahkan kata niyabatan. Nah annya ini dari tanda aslinya. Seperti itu. Kenapa sih dikatakan niyabatan dhammati? Karena dzu ini dalam kalimat liyunfiq dzu sa'atin menjadi fa'il marfu dan rafa itu kan tanda aslinya adalah dhammah, makanya dikatakan niyabatan dhammati. Ya kalau sekiranya dia masuk misalkan ya niyabatan nil fathati. Kalau majrur berarti niyabatan nil kasrati. Jadi ini rumusnya. Niyabatan an al-alam al-asliyah. Jadi niyabatan ya an al-alam al-asliyah, tanda aslinya. Kalau rafa ya dhammah, kalau nasab ya fathah, kalau jar ya kasrah. Baik. Kemudian kaidahnya bahwa isim yang 5 ini berlaku hukum isim yang 5 kalau ia idhofah kepada kata yang lain. Seperti dalam kalimat ini, dzu mudhaf ilaihnya sa'atin
ya. Jadi sa'atin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarril kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik, misalnya jelas. Kemudian ayat yang ketiga, ja'u abahum, ya. Ja'u abahum. I'rabnya ja'u fi'lun madin mabni 'ala dhammi wa huwa al-jama'ati ya dhamirun mabni fi mahalli rafin fa'ilun, ya. Ja'u dari kata ja'u, ya, mereka mendatangi bapak-bapak mereka. Ya, mereka mendatangi afwan. Di sini satu, ya. Mereka mendatangi bapak mereka. Maka ja'u ini fi'il dan fa'il. Jadi wawunya adalah fa'ilnya. Kemudian abahum ini maf'ul bih, ya. I'rab lengkapnya ya ja'u tadi fi'lun madin mabni 'ala dhammi wa huwa al-jama'ati dhamirun mabni fi mahalli rafin fa'ilun. Abahum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil alifu, ya. Kenapa alif? Karena li'annahu minal asmaul khamsati. Karena aba ini isim yang 5 yang ketika nasab ya tandanya adalah alif. Wal ha'u dhamirun mabniun fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Wal mimu lil jam'i. Dan ha ya dalam kalimat ja'u abahum, ya abahum ini hanya adalah dhamir yang dimabnikan di dalam kedudukan jar menjadi mudhaf ilaihi. Wal mimu lil jam'i. Dan mimnya ya abahum, ya. Hum kan ada mimnya tuh. Nah, mimnya ini adalah tanda kalau dia adalah jama'. Kemudian ayat yang keempat, wa nahfadu akhana, dan kami menjaga saudara kami. Wa nahfadu al-wawu tu'rabu ala hasabi ma qablaha. Jadi wawu ini i'rabnya di i'rab tergantung apa yang sebelumnya. Ya, karena ini adalah potongan ayat, maka wawunya ini tergantung ayat yang sebelumnya. Jadi memang kalau kita mengirab kutipan ayat yang seperti ini, ya, potongan, ya, maka tentu kita tidak bisa mengatakan kalau wawunya ini wawu ataf, ya, atau wawu apa, istinaf, atau wawu apa, ya. Karena kita harus melihat kalimat secara utuh. Karena kita tidak melihatnya secara utuh, hanya potongan saja wa nahfadu akhwana, maka kita katakan al-wawu tu'rabu ala hasabi ma qablaha, ya, tergantung kata yang sebelumnya. Nahfadu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Ya, wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Jadi kalimat nahfadu mana fa'ilnya? Jelas kita katakan fa'ilnya itu nahnu. Ya. Ya, kalau nahfadu ini fa'ilnya adalah nahnu. Nah, cara ngirabnya kita katakan wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiru nahnu. Jadi ini cara ngirabnya. Ya, kita nggak boleh mengatakan wan nun misalkan. Jadi kita katakan nahfadu ini yang menjadi fa'ilnya adalah nunnya, tidak. Tapi dhamir tersembunyi, ya. Wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiru nahnu. Taib, akhana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil alifun niyabatan anil fathati li'annahu min al-asma'il khamsati. Insyaallah jelas, ya, sudah diulang-ulang tadi. Wa akhana maf'ul bi mansub karena ia adalah isim yang 5 maka tanda nasabnya adalah alif, ya. Sebagai ganti dari fathah karena ini kan maf'ul bi mansub, tanda aslinya fathah. Ya, kalau niabatan itu, ya, setelah an disebutkan tanda aslinya. Baik. Wana, jadi dalam kalimat wa nahfadu akhana, nanya itu dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Baik, insyaallah jelas. Ayat yang kelima, yakni yang menjadi contoh isim-isim 5, wa atidal qurba haqqahu, ya, wa atidal qurba haqqahu. Dan berikanlah kepada orang-orang terdekat, ya, yang memiliki kedekatan haqqahu, haknya. Ati, ya, ati ini fi'lu amrin mabniun 'ala hasfi harfil illati wa huwa al-ya'u wal kasratu dalilun 'alaiha. Ati, ya, fi'il amr dimabnikan atas membuang huruf illat, ya, kan ini asalnya ada huruf illat ya-nya, ya, tapi karena dia fi'il amr majzu dia mabni
jazm ya, fi mahalli jazm. Dan dia di sini membawa huruf ilat. Asalnya daya dibuang menjadi ati ya. Wal kasrah itu dalil alaiha, dan kasrah, yakni kasrah pada ti-nya menunjukkan bahwa ada yang dibuang. Karena namanya fil amr itu ya hukum asalnya adalah sukun ya. Nah, adanya harakat kasrah dalam kata ati menunjukkan bahwa itu ada yang dibuang ya, yaitu ya. Wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiru anta. Ya, setiap fi'il amr ya fa'ilnya itu terutama yang dhamirnya anta ya. Fa'ilnya itu adalah dhamir tersembunyi. Wujuban secara wajib, takdirnya adalah kamu. Jadi ati ya, datangkanlah. Siapa yang diminta untuk mendatangkan? Kamu ya. Makanya dikatakan wal fa'il dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kemudian za ya, za maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil alifu niyabatan anil fathati li'anna minal asmal khamsati. Insyaallah jelas. Kemudian al-qurba ini adalah mudhaf ilaih, hanya saja karena ia diakhiri oleh huruf illat ya. Maka cara ngirabnya agak beda karena dia adalah pasti muqaddar. Kita katakan al-qurba mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhil kasratul muqaddaratu alal alif lit ta'dzuri. Ya, jadi ini hampir sama dengan niyabah. Bedanya kalau niyabah disebutkan dulu tanda yang kita lihat ya. Seperti misalkan tadi ya, nahfadu akhwana, akha ini kan yang kita lihat alif ya. Ya, walaupun nasbi al alifu niyabatan anil fathati ya. Tetap dia merujuk ke tanda aslinya. Begitupun yang muqaddarah, tetap yang merujuknya kepada tanda aslinya. Bedanya kalau niyabah itu di belakang ya, niyabatan an baru sebut tanda asli. Kalau muqaddarah di depannya dulu. Misalkan dal kurba. Kita tahu bahwa al-kurba ini mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu majrur dan tanda jar itu kasrah tanda aslinya. Maka kita katakan mudhaf ilaih majrur alamatu jari al-kasratu. Cuma dilanjutkan al-muqaddaratu alal alifi lit-ta'dzuri. Ya, tanda jarnya adalah kasrah yang ditakdirkan atas alif. Ya, karena apa? Karena udzur. Jadi dalam mengirab itu nanti ada lit-ta'dzur sama lis-siqal ya. Ada yang udzur, ada yang siqal. Udzur itu yang berlaku untuk kata yang diakhiri alif. Adapun untuk waw dan ya bukan udzur istilahnya, bukan lit-ta'dzur tapi lis-siqal. Karena berat ya. Baik. Haqqahu maf'ulun bihi sanin. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabni ad-dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ini insyaallah jelas. Kemudian ayat yang ke-6 yang dibahas dalam pembahasan ini, raja'u ila abihim, yang mereka kembali kepada bapak mereka. Raja'u ini udah sepaket fi'il dan fa'il ya. Raja'u fi'lun madin mabni 'ala dhammi wa wal jama'ati dhamirun mabniun fi mahalli rafin fa'ilun. Ila abihim ila harfu jarrin. Abihim ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati. Ya, isim yang 5 dalam keadaan jar tandanya adalah ya. Wal ha'u dhamirun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan ha dalam kalimat abihim adalah dhamir yang dimafdikan atas kasrah dalam keadaan jar menjadi mudhaf ilaih. Ditambahkan wal mimu alamatul jam'i ya, dan mim itu merupakan tanda jamak ya. Baik. Kemudian yang ketujuh ayat sanashuddu adudaka bi akhika ya. Sanashuddu as-sinu harfu istiqbalin. Jadi sin itu huruf yang akan datang. Istiqbal itu maknanya akan datang. Jadi huruf sin itu menunjukkan makna akan datang. Nashuddu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu. Fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Ya karena enggak ada amil nasab atau amil jazm, maka kembali ke hukum asal bahwa fi'il mudhari' itu hukum asal adalah marfu'. Wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiru nahnu. Ya, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir tersembunyi secara wajib, takdirnya adalah nahnu. Adudaka aduda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil fathatu. Ini jelas insyaallah. Wal kafu dhamirun muttasilun
mabni 'ala fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Bi akhika al-ba'u harfu jarrin wa akhika ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhil ya'u li'annahu min al-asma'il khamsati. Wal kafu dhamirun mabniun 'ala fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ya, insyaallah ini juga jelas. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, walidil qurba. Dan ini walidil qurba ini lidhi lamu harfu jarrin, dhi-nya ismun majrurun bil lami wa alamatu jarri al-ya'u li'annahu min al-asma'il khamsati. Al-qurba mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-kasratul muqaddaratu ala akhirih litta'dzuri, ya. Jadi ini Masya Allah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kitab Al-Mumti', memberikan contoh i'rab yang sangat baik, ya. Jadi ini bisa dijadikan contoh cara mengi'rab yang lengkap seperti ini. Tapi barangkali cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.